Baik, selamat pagi Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Saya Kami dari kelompok 8 pertemuan 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu implementasi filsafat komunikasi, analisis berita hoaks tentang konsumsi susu berbrand di masa pandemi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Bening dengan nomor mahasiswa yang tertera. Saya Nista Rahayu dengan nomor NIM yang tertera. Saya Syifa Naswa dengan nomor mahasiswa yang tertera. Pengertian filsafat. Menurut Onong U. Effendi, filsafat itu adalah ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistik tentang teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensinya. Sedangkan menurut Kriyantono, filsafat adalah kegiatan berpikir dan menyelidiki secara lebih mendalam, cermat, dan kritis terhadap proses komunikasi yang meliputi ontologi, epistemologi, juga aksiologinya, dan mencoba memperoleh jawaban yang tepat dengan terus menanyakan jawaban-jawaban buat memecahkan masalah-masalah pada proses komunikasi tadi. Jadi, kalau ditarik kesimpulan, filsafat komunikasi khususnya adalah ilmu yang mempelajari cara pandang secara mendalam, logis, dan menyeluruh dalam melihat dan mengkaji aspek komunikasi, sehingga didapat penjelasan yang mendasar, utuh, dan sistematis. Kemudian terdapat 4 persoalan filsafat menurut Immanuel Kant. Yang pertama ada metafisika, yang kedua ada etika atau norma, yang ketiga ada agama, yang keempat ada antropologi. Metafisika adalah apa yang dapat kita ketahui. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat bab segala sesuatu, sehingga hal tertentu menjadi ada. Kemudian yang kedua ada etika atau norma, yaitu apa yang boleh kita kerjakan. Etika adalah suatu cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Kemudian yang ketiga ada agama, yaitu sampai manakah pengharapan kita. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem, budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Yang terakhir ada antropologi, yaitu apakah yang dinamakan manusia. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, masa lalu dan kini, yang menggambarkan manusia melalui ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam, dan juga humanioranya. Selanjutnya ada komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan kepada orang lain untuk memberitahu atau merubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan
maupun tak langsung melalui media. Tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi bahkan perilaku. Komunikasi juga merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita pasti melakukan komunikasi, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Komunikasi sebagai manusia sebagai makhluk sosial yang berarti selalu membutuhkan bantuan orang lain, pastinya selalu melibatkan komunikasi dalam kesehariannya. Bila diamati lebih rinci, maka sesungguhnya setiap aktivitas manusia selalu melibatkan komunikasi, seperti mengobrol, membaca buku atau koran, mendengarkan radio, hingga menonton bioskop atau televisi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio yang berasal dari kata komunis yang berarti sama. Maksud dari kata sama ini adalah sama makna. Berdasarkan pengertian ini, komunikasi terjadi ketika orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikannya itu. Dengan kata lain, komunikasi dikatakan berhasil atau efektif apabila orang-orang yang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikan, dibicarakan, atau disampaikan pada saat itu. Selanjutnya ada tujuan filsafat komunikasi. Sebelumnya sudah diterangkan bahwa filsafat komunikasi itu adalah ilmu yang mengajarkan cara pandang mendalam, logis, dan menyeluruh dalam melihat dan mengkaji aspek komunikasi itu sendiri, sehingga didapat penjelasan yang mendasar, utuh, dan sistematis. Menurut pemikiran Richard L. Lanigan, ada 4 tujuan filsafat komunikasi. Yang pertama, metafisika. Apa yang aku ketahui? Suatu studi tentang sifat dan fungsi teori tentang realitas. Hubungannya dengan komunikasi yang pertama, sifat manusia dan hubungannya secara individual dan kontekstual dengan realita dalam alam semesta. Yang kedua, sifat dan fakta bagi tujuan, perilaku, penyebab, dan aturan. Yang ketiga, problem pilihan, khususnya kebebasan versus determinisme pada perilaku manusia. Yang kedua, epistemologi, bagaimana aku mengetahuinya. Menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan. Cara bagaimana pengetahuan disusun dari bahan yang diperoleh dengan metode ilmiah. Yang ketiga, aksiologi. Apakah aku yakin? Menjelaskan tentang nilai-nilai. Seorang komunikator wajib untuk mempertimbangkan nilai dari pesan yang dikomunikasikan, apakah etis dan estetis. Yang keempat, logika. Apakah aku benar? Mengajarkan cara berpikir benar. Peran logika sangat penting di dalam komunikasi karena pemikiran harus dikomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan adalah hasil dari proses berpikir. Kemudian ada hoax. Yang pertama, pengertian hoax. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.
Hoaks juga merupakan upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan adanya hoaks yaitu membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Adanya hoaks juga dapat memicu pertikaian dan kekacauan. Panik buying, fenomena panik buying yang pernah terjadi di Indonesia merupakan salah satu contohnya. Dengan adanya informasi fenomena panik buying yang pada susu beruang. Dengan adanya informasi bahwa susu beruang dapat menangkal virus, membuat masyarakat berbondong-bondong membeli produk tersebut. Bahkan tak jarang menjadi bahan rebutan yang kemudian memicu pertikaian. Selanjutnya ada produk bear brand atau susu beruang. Berikut ada gambar iklan lama susu bear brand. Pada 1980, Nestle secara resmi meluncurkan kampanye iklan susu beruang dalam skala penuh untuk menciptakan konsep susu premium. Berikutnya lagi ada gambar naskah 80-an iklan susu beruang. Komunikasi promosi kampanye produk susu bear brand yang mengawali daur hidup produk susu. Daur hidup produk susu bear brand dalam prosesnya tercipta persepsi di Indonesia bahwa dari sejak awal hingga saat ini, susu bear brand telah menjadi pilihan produk yang diterima dalam budaya Indonesia. Referensi susu yang telah dipilih oleh orang Indonesia dari generasi ke generasi. Berikutnya lagi ada gambar logo dan kemasan lama susu bear brand. Agen periklanan pada saat itu menciptakan konsep susu beruang tidak hanya sebagai susu berkualitas tinggi untuk bayi, anak-anak, orang tua, dan orang sakit. Konsep periklanan berkembang menjadi kesadaran bahwa susu beruang telah menjadi bagian hidup sehat. Selanjutnya, contoh berita hoax. Berita tentang susu bear brand yang diinformasikan dapat menangkal virus corona. Susu bear brand memang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Banyaknya testimoni tentang susu bear brand yang mengatakan bahwa dengan mengonsumsi susu tersebut dapat terhindar dari virus corona. Padahal hal tersebut belum pernah dibuktikan secara ilmiah oleh penelitian maupun ilmuwan manapun. Oleh karena itu, informasi tersebut merupakan berita palsu karena nyatanya susu bear brand sama saja dengan susu pada umumnya. Stigma-stigma yang muncul di kalangan masyarakat menyebabkan kepanikan di antara mereka. Kebiasaan buruk masyarakat yang tidak mau mencari informasi secara mendalam sangat sulit untuk disembuhkan. Contohnya adalah penyebaran hoax tentang susu bear brand ini sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengedukasian kepada masyarakat mengenai hal-hal yang beredar di masyarakat. Contohnya kayak informasi-informasi tentang virus corona pada saat itu, cara pencegahannya secara ilmiah, agar masyarakat tidak termakan oleh mitos-mitos atau berita palsu yang beredar di khalayak ramai.
Kemudian ada kaitan antara filsafat komunikasi dengan berita hoaks susu beruang. Pemberitaan susu bear brand dilihat sebagai komunikasi karena merupakan informasi yang tersebar di tengah masyarakat. Berita hoaks juga merupakan side effect negatif yang ditimbulkan dari masyarakat yang menelan informasi secara mentah-mentah dan beranggapan bahwa susu bear brand memiliki khasiat yang dapat menangkal tubuh dari paparan virus. Filsafat komunikasi. Oleh karena itu, filsafat komunikasi digunakan sebagai reminder atau pengingat agar masyarakat menelaah kembali berbagai informasi yang didapat. Cari tahu lebih lanjut apakah informasi tersebut itu valid, logis, dan sudah ada penelitiannya atau belum. Sehingga kita dapat terhindar dari berita hoaks yang mengatakan bahwa susu bear-brand dapat membuat tubuh terhindar dari paparan virus. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, filsafat komunikasi merupakan ilmu yang membantu untuk berpikir lebih kritis dan logis berdasarkan fakta, data, atau ilmu pengetahuan yang pasti. Dalam filsafat terdapat 4 asumsi dalam filsafat terdapat 4 asumsi yaitu metafisika. Apa yang dapat kita ketahui? Berikutnya ada etika atau norma, apa yang boleh kita kerjakan. Selanjutnya lagi ada agama, sampai di manakah pengharapan kita. Yang terakhir ada antropologi, apakah yang dinamakan manusia. Yang kedua, dalam filsafat terdapat 4 asumsi. Selanjutnya ada informasi yang mengatakan bahwa konsumsi susu beruang dapat menangkal virus selama masa pandemi merupakan berita palsu atau hoax. Karena tidak ada penelitian yang membuktikan hal tersebut. Khasiat yang terkandung dalam susu beruang sama saja dengan susu pada umumnya. Masyarakat bisa jadi salah tangkap mengenai informasi susu beruang. Mungkin saja yang dimaksud sebenarnya adalah susu beruang dapat meningkatkan imun tubuh sehingga tubuh menjadi bugar dan virus sulit untuk masuk. Selanjutnya lagi ada implementasi filsafat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menelaah kembali informasi yang diterima. Apakah sudah sesuai dengan fakta ataupun logika? Sebagai contoh, beredaran informasi yang beredar tentang susu beruang yang dikabarkan dapat menangkal tubuh dari virus. Yang terakhir ada kaitan antara ilmu filsafat komunikasi dengan berita hoax. Tentang susu beruang di masa pandemi adalah ilmu filsafat digunakan sebagai pembuka jalan untuk mencari kebenaran dari berita-berita hoax tentang susu bear brand yang beredar. Filsafat komunikasi di sini juga berperan untuk membantu manusia berpikir lebih logis lagi dan berpikir sebelum mengambil tindakan, serta mempertanyakan apa saja dampak yang akan terjadi dari tindakan tersebut.
Selanjutnya ada saran dari penelitian ini diharapkan masyarakat sebaiknya mencari kebenaran dari informasi yang telah didapat. Yang kedua, menyaring kembali informasi sebelum disebarluaskan dan tidak melebih-lebihkan informasi yang akan dibagikan. Tiga, berpikir kembali sebelum bertindak. Contohnya seperti panic buying. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya masyarakat yang mudah terpengaruh oleh tindakan masyarakat sekitar. Padahal mereka sendiri belum tahu penyebab dan akibat dari tindakan tersebut. Dengan filsafat komunikasi diharapkan individu lebih berhati-hati dan tidak menelan mentah-mentah hal-hal yang ada di internet atau media manapun. Sekian paparan materi melalui PowerPoint dari kelompok kami. Untuk pembahasan lebih lengkap, kami akan sedikit mereview paper yang telah kami buat. Yang pertama di sini ada latar belakang kenapa dilakukannya penelitian ini. Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan temuan virus baru yang pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. WHO menyebutnya dengan coronavirus disease atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus. Kemudian COVID-19 menyebar dengan cepat hingga ke seluruh dunia dan masuk ke Indonesia pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020, lebih tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat. Adanya virus ini yang masuk ke Indonesia mengakibatkan sektor perdagangan mengalami banyak kerugian. Banyaknya juga toko-toko yang gulung tikar dan masyarakat yang terkena PHK karena tempat kerja mereka harus gulung tikar. Apakah sudah terlihat? Belum dan Belum bisa di masih berapa tadi? Apakah sudah terlihat? masih belum. Di stop dulu aja. Share screen-nya, nanti baru ditandai. Apakah sudah terlihat? Udah. Baik, saya ulang sedikit. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah
pada akhir tahun 2019 masyarakat dunia dikejutkan dengan adanya virus baru yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. WHO itu menyebutnya dengan coronavirus disease atau COVID-19. Kemudian virus ini menyebar dengan cepat hingga ke seluruh dunia. Pertama kali dilaporkan masuk ke Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, lebih tepatnya ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat. Akibat yang dihasilkan dari persebaran virus ini adalah pada sektor perdagangan, banyak toko-toko atau bahkan perusahaan mengalami kerugian hingga gulung tikar. Banyak juga masyarakat yang terkena PHK karena tempat kerja mereka harus bangkrut karena mengalami gulung tikar. Bahan pokok juga menjadi hal yang langka pada saat pandemi terjadi karena adanya fenomena panic buying yang dirasakan masyarakat. Seperti itu. Kemudian akan lanjut ke kasus di Indonesia akan dibacakan oleh rekan saya Anissa Rahayu. Selanjutnya kasus di Indonesia. Jadi hadirnya COVID di Indonesia itu nggak hanya berhubungan dengan masalah penularan virus, tapi juga penyebaran informasi mengenai COVID itu sendiri yang simpang siur di masyarakat. WHO menyebut fenomena itu sebagai infodemi. Nah, ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, masyarakat melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kondisi tubuh mereka. Di saat yang bersamaan juga mulai muncul beberapa komoditas di pasaran, seperti obat-obatan, vitamin, masker, alat pelindung diri, makanan, dan minuman. Salah satu produk minuman yang waktu itu hangat diperbincangkan adalah susu Bear Brand yang katanya dipercaya dapat menangkal virus. Itu nggak lepas dari isu mulut ke mulut dan pemberitaan di media-media. Boleh di scroll. Padahal fakta sebenarnya menurut ahli gizi UGM, susu Bear Brand itu tidak terbukti dapat menangkal virus karena belum ada penelitian yang menjawab hal tersebut. Boleh scroll. Tapi kelangkaan dan tingginya permintaan akan susu Bear Brand tidak terelakkan. Terbukti susu Bear Brand mengalami kenaikan harga yang semula di kisaran 9.000 sampai 10.000 menyentuh angka 15.000 sampai 17.000. Di sini terdapat data susu Bear Brand ada di kolom nomor 2. Di situ data dari 2016 sampai 2021 terlihat kenaikan yang signifikan untuk produk Bear Brand, di mana paling terlihat persentase kenaikannya di tahun 2020 ke 2021.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Perkembangan produk susu bear-brand atau susu beruang. Susu bear-brand merupakan produk susu bubuk yang dikenal di Swiss sejak tahun 1898 dengan merek nama Bärenmarke. Pada tahun 1906, produk susu beruang dipasteurisasi dan mulai dipasarkan di Asia Tenggara, khususnya negara Filipina dengan merek marka Oso. Pada tahun 1930, produk susu beruang dipamerkan dan dipasarkan. Ini adalah produk yang mengandung bahan alami yang dikenal sebagai susu cap beruang di Indonesia. Pada tahun 1976, produk tersebut resmi didistribusikan secara luas di Indonesia, dan pada tahun 1980, produk ini juga menambah ke negara Thailand. Pemilik produk susu beruang yaitu Nestle mengembangkan produk dan mereknya dengan mengubah logo menjadi realistis anak beruang yang sedang menyusu dengan bentuk visual garis yang lebih sederhana. Sejak diperkenalkannya susu beruang di Indonesia sejak 1930, produk susu beruang ini telah dijual di toko-toko kelontong Tionghoa dengan mencantumkan manfaat, kesehatan, dan khasiatnya. Pada akhirnya, susu beruang telah membangun citra baik dan dapat dipercaya akan nilainya di Indonesia. Dalam proses mendistribusikan produk ini, hingga tahun 1976, PT Nestle Indonesia secara bersamaan mulai memasarkan produknya ke seluruh Indonesia dan meluncurkan kampanye iklan untuk produk bear-brand. Selama kampanye iklan, ditemukannya salah satu skrip iklan lama susu bear-brand. Melalui rangkaian iklan tersebut, susu bear-brand telah menciptakan citra bahwa produk mereka adalah produk susu berkualitas tinggi dan sangat direkomendasikan untuk konsumen. Selanjutnya boleh dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada keterkaitan implementasi filsafat komunikasi melalui analisis berita hoaks tentang konsumsi susu bear-brand di masa pandemi. Sebelumnya menurut Wilbur Schramm, komunikasi memiliki tujuan yang dibagi menjadi dua perspektif kepentingan, yaitu kepentingan sumber atau komunikator dan kepentingan penerima atau komunikan. Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber yaitu memberi informasi, mendidik, menyenangkan, dan menganjurkan suatu tindakan atau persuasi. Kemudian tujuan komunikasi dari sudut pandang penerima adalah memahami informasi, mempelajari, menikmati, dan menerima atau menolak. Kaitan antara filsafat komunikasi dengan berita hoaks mengenai susu bear-brand di masa pandemi adalah pemberitaan susu bear-brand dilihat sebagai komunikasi.
karena merupakan informasi yang tersebar di tengah masyarakat. Implementasi filsafat komunikasi pada masa itu digunakan sebagai pengingat masyarakat agar selalu menelaah kembali berbagai informasi yang didapat. Kemudian setelah mendapat informasi ada baiknya untuk menjawab pertanyaan yang merupakan tujuan dari mempelajari filsafat komunikasi. Di bawah ini merupakan contoh ketika menerima informasi mengenai susu Bear Brand yang dapat menangkal virus. Yang pertama ada apa yang aku ketahui. Jawabannya adalah informasi mengenai khasiat susu beruang yang dikabarkan dapat menangkal virus. Kemudian, bagaimana aku mengetahuinya? Informasi tersebut didapatkan dari mana? Dari pesan berantai atau dari pemberitaan di media sosial. Kemudian, apakah aku yakin? Kurang yakin karena sumber berita tersebut belum valid, hanya berupa pernyataan dari mulut ke mulut dan screenshot dari media sosial. Yang terakhir, apakah aku benar? Jika informasi yang diterima membuat bingung dan ragu, sebaiknya jangan disebarluaskan terlebih dahulu, apalagi belum ada bukti valid mengenai informasi tersebut. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anissa Rahayu. Sebelumnya maaf Mbak, izin karena lagi ada azan.
Oke, selanjutnya perspektif penulisan. Jadi menurut para ahli, banyaknya masyarakat yang termakan berita hoax ini tentang konsumsi susu beruang di masa pandemi itu karena mereka melihat banyak masyarakat lain melakukan hal yang sama tanpa tahu maksud dan tujuan dari membeli susu beruang itu sendiri. Kebanyakan dari mereka terkena panik buying dan terkesan ikut-ikutan karena melihat banyaknya masyarakat yang memborong susu beruang sehingga mereka panik dan merasa perlu untuk membeli susu beruang juga. Boleh di scroll. Maka dari itu, disinilah ilmu filsafat berperan. Filsafat sebagai ilmu yang membantu manusia untuk berpikir logis, berpikir sebelum melakukan tindakan, mempertanyakan apa dampak dari tindakan tersebut, apakah tindakan tersebut baik atau tidak, bermanfaat atau justru menjerumuskan, dan berbagai pernyataan lainnya yang memunculkan pemikiran kritis dengan ilmu pasti, tidak sekedar kayaknya atau katanya, sehingga manusia dapat terhindar dari berita palsu, miskomunikasi, dan kesesatan berpikir. Sekian. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.